Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihartini Rahayu Snaini, NIM 21010361110. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini tugasnya itu mengenai review Tanihub. Nah, sebelum itu kita akan membahas apa sih Tanihub itu. Nah, Tanihub itu adalah perusahaan dan aplikasi di bidang agrikultur atau biasa kita sebut itu pertanian. Nah, dia ini ada di Indonesia. Nah, Tanihub ini adalah e-commerce untuk hasil tani yang bertujuan untuk menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha dan pembeli. Nah, di bulan Desember 2022 ini, Tanihub sudah mengumumkan bahwa perusahaan menutup penjualan langsung kepada konsumen dan akan fokus kepada pembeli bisnis. Nah, gimana sih awal mulanya Tanihub ini terbentuk? Nah, Tanihub ini konsep awalnya itu dicetuskan oleh Miftahul Khairi yang saat itu prihatin nih kepada para petani yang hasil panen itu dibuang ke selokan. Nah, itu dikarenakan harga jualnya yang tidak layak. Nah, melalui forum online bernama Cafe Startup, Miftahul Khairi ini mengungkapkan niatnya untuk membangun solusi digital demi memutus rantai pasok produk agar harga produk pertanian lebih masuk akal sekaligus membuat petani sejahtera atau membuat petani ini tidak merugi lagi nih. Nah, ide tersebut ini juga ide dari Miftahul Khairi ini juga mendapat sambutan positif dari Wawan Destiawan yang saat itu juga berniat untuk mewujudkan konsep agrikultur research planning demi memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil panen melalui pemanfaatan metode precision farming. Nah, akhirnya melalui acara Startup Weekend pada Oktober 2015, Tanihub menemukan kedua founder kedua mereka, yaitu misal Jovan Sugianto dan William Setiawan. Tanihub ini juga merupakan perusahaan rintisan yang membangun ekosistem petani, mulai dari pembiayaannya, penanamannya, hingga pemasarannya. Nah, melalui Tanihub, petani diberi edukasi untuk menghasilkan produk melalui pertanian yang bagus. Juga dimodali untuk menanam lewat tanifan. Nah, pasti perusahaan ini mempunyai visi kan. Nah, visi dari Tanihub sendiri itu adalah untuk mempercepat penciptaan dampak positif dari sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, maka perusahaan ini membangun usahanya di atas 3 pilar utama, yaitu pertanian, teknologi, dan dampak sosial. Adapun misinya adalah memberdayakan petani lokal dengan menyediakan akses pasar dan akses keuangan. Dalam pandangan Istijanto, pengamat pemasaran dari Universitas Prasetya Mulia, Tanihub ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan dari hulu hingga hilir mengikuti manajemen rantai pasok atau biasa disingkat dengan SCM. Nah, artinya nilai tambah yang diberikan kepada petani bisa mulai dari aspek produksi sampai ke konsumen, termasuk dari segi pembiayaan. Tanihub ini juga cukup jeli membawa konsep peer-to-peer yang selama ini sudah marak di kategori lain seperti penginapan atau transportasi ke kategori pertanian atau hasil bumi. Agar bisnis Tanihub ini bisa berkelanjutan, nah Istijanto ini memberi saran kepada Tanihub agar terus berinovasi menawarkan bentuk-bentuk layanan yang baru untuk memecahkan masalah petani. Tanihub sejak didirikan dari 2015 hingga saat ini, Tanihub Group ini sudah bermitra dengan lebih dari 110.000 petani, yang diantaranya adalah 6.200 petani binaan tanifan. Nah, startup tersebut juga telah melayani pesanan di lebih dari 326 kecamatan di Jawa dan di Bali. Nah, Tanihub ini juga mengklaim telah mendukung lebih dari 1.300 usaha kecil dan menengah atau kita biasa sebut UMKM melalui layanannya. Nah, startup ini juga penyedia produk segar tersebut juga telah memperoleh pendanaan Serie B senilai 65,5 juta US dollar pada awal 2021 lalu. Nah, di sisi lain juga Tanihub juga berencana untuk menambah jumlah mitra petani hingga menyentuh angka 1 juta petani.
Jumlah tersebut ditargetkan akan mampu terpenuhi. Untuk saat ini, Tani Hub itu menutup layanan B2C dan fokus kepada B2B. Nah, kenapa sih ditutup? Karena Senior Corporate Communication Manager Tani Hub Group ini, Bisma Adiana, menyebut perusahaannya telah menghentikan operasional warehouse di Bandung dan di Bali. Nah, keputusannya ini diambil dengan pertimbangan untuk mempertajam fokus dan meningkatkan pertumbuhan melalui kegiatan B2B atau business to business. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.